Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada dua orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Adakah di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan," jawab kedua orang ateis tersebut. "Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya?" tanya kawan Abu Nawas. "Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan?" kata orang ateis itu. "Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. "Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan," kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat," sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. "Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas orang ateis itu. "Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan?" balas Abu Nawas merasa kesal. "Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan?" tanya kedua orang ateis itu. "Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan," jawab Abu Nawas. "Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika," balas orang ateis. "Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian," kata Abu Nawas. "Oh, silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian?" tanya Abu Nawas.
Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, "Tidak pernah, Tuan." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, "Jadi, kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak." Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, "Hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu? Tuhan macam apa itu?" Ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel?" Tanya Abu Nawas. "Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan," jawab kedua orang ateis itu. "Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan pendeta yang merasa paling benar. Dikisahkan, di sebuah kota yang terkenal dengan para cendekiawan, datanglah seorang pendeta ternama. Ilmunya tinggi, tutur katanya rapi, dan keyakinannya sangat keras. Ia mendengar nama Abu Nawas, seorang lelaki sederhana yang sering dianggap bercanda, tapi selalu membuat orang terdiam setelah berbicara. Pendeta itu pun berkata, "Aku datang bukan untuk bertengkar, tapi untuk berdiskusi." Abu Nawas pun tersenyum sambil menutup bukunya. Orang yang berkata begitu biasanya sudah menyiapkan jawaban untuk menang. Pendeta itu pun tersentak, tapi tetap duduk. Lalu pendeta itu pun membuka pembicaraan. "Kebenaran itu satu dan aku yakin aku memilikinya." Abu Nawas pun mengangguk pelan. "Benar Tuan, kebenaran memang satu, tapi manusia sering membawa wadah yang berbeda. Ada yang membawa mangkok, ada yang membawa gentong. Sayangnya, ada yang sibuk memamerkan wadah sampai lupa isinya." Mendengar itu, pendeta pun terdiam. Ia merasa tidak diserang, tapi juga tidak dibenarkan. Lalu pendeta itu pun melanjutkan, "Ilmuku berasal dari kitab dan guru-guru besar." Abu Nawas pun menjawab dengan lembut, "Itu anugerah Tuan. Tapi ilmu seperti pisau. Di tangan tukang roti, ia akan memberi makan.
Sedangkan di tangan anak kecil, ia bisa melukai. Pendeta itu pun menghela napas. Ia mulai merasa ditunjuk tanpa dituding. Lalu pendeta itu pun bertanya, "Jika Tuhanmu Maha Pengasih, mengapa masih ada penderitaan?" Abu Nawas pun menatap langit sebentar, lalu berkata, "Matahari memberi cahaya pada semua orang, tapi yang menutup jendela lalu mengeluh gelap. Biasanya lupa siapa yang menutupnya." Pendeta itu pun terdiam agak lama. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi berat. Lalu pendeta itu pun berkata dengan jujur, "Abu Nawas, aku merasa debat ini membuatku semakin lelah." Abu Nawas pun tersenyum. "Karena kau membawa ego, bukan pertanyaan. Ego selalu ingin pulang sebagai pemenang, Tuan, bukan sebagai orang yang belajar." Dan orang-orang di sekitar pun mengangguk pelan. Pendeta itu pun berdiri. Suaranya tidak lagi keras. "Aku datang dengan kepala penuh jawaban. Aku pulang dengan hati penuh pertanyaan." Abu Nawas pun menunduk hormat. "Itu pertanda kau mulai bijak. Orang bodoh merasa sudah sampai tujuan. Sedangkan orang berilmu sadar jalannya masih panjang." Dan pendeta itu pun pergi tanpa kalah, tapi juga tanpa menang, hanya dengan hati yang lebih ringan. Hikmah di balik kisah ini adalah kebenaran tak butuh suara keras. Ilmu yang paling tinggi selalu disertai dengan kerendahan hati. Terkadang Tuhan tidak mengubah keadaan. Dia mengubah cara kita memandangnya. Orang bijak pulang membawa pelajaran dan bukan membawa piala. Kisah Abu Nawas melawan pemuda sombong yang menghujat Allah. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pemuda yang berbadan besar dan bertubuh kekar dan sangat sombong. Bahkan saking sombongnya, ia pun menghujat Allah. Ia pun berteriak-teriak di tengah-tengah pasar kota Baghdad, "Hai kalian semua, jika Allah memang ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun, bahkan dengan minum racun pun tidak apa-apa." Ucap pemuda sombong itu dengan lantang. Orang-orang yang mendengar itu pun merasa geram, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya kabar tentang kesombongan pemuda itu pun sampai kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menemui Baginda Raja Harun ar-Rasyid di istana. "Hai Abu Nawas, aku dengar di pasar kota Baghdad ada seorang pemuda yang sangat sombong. Bahkan ia menghujat Allah. Aku perintahkan kepadamu Abu Nawas untuk membungkam pemuda itu. Jika kau mampu mengalahkannya, aku akan memberimu hadiah sekantong uang emas Abu Nawas. Namun jika tidak mampu, kau akan aku hukum." Titah Baginda Raja. "Oh siap Paduka yang mulia, itu mah urusan gampang," ucap Abu Nawas dengan ketus. Lalu Abu Nawas pun mendatangi pemuda sombong itu di alun-alun kota Baghdad di antara kerumunan orang banyak. Abu Nawas pun berkata, "Wahai tuan yang sombong, apakah benar kau berani menantang Allah?" tanya Abu Nawas. "Benar sekali Abu Nawas. Apa kau juga ingin menantangku?
Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu Abu Nawas, ucap pemuda sombong itu dengan congkaknya. Abu Nawas pun hanya tersenyum. Baiklah Tuan, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu Tuan. Aku tidak takut Abu Nawas. Apa yang ingin kau lakukan? Ucap pemuda sombong itu. Kalau kau berani, coba minum racun ini, ucap Abu Nawas sambil memberikan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Melihat itu, pemuda sombong itu pun sedikit terkejut. Akan tetapi, ia tidak ingin terlihat takut di depan kerumunan banyak orang. Apa racun ini benar-benar mematikan Abu Nawas? Tanya pemuda sombong itu dengan agak ragu. Tentu saja Tuan, hanya orang-orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya, jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kalau begitu, kau dulu yang meminumnya. Baru aku percaya, tantang pria sombong tersebut. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya. Dan dengan tenang, ia pun meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pun pura-pura menikmatinya, bahkan berkecap. Rasanya enak seperti madu Tuan. Orang-orang yang melihat itu pun tercengang. Wah, Abu Nawas hebat, ia selamat. Pria sombong itu pun tidak mau kalah dari Abu Nawas. Ia pun segera mengambil botol itu dan menenggaknya. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia pun mulai muntah-muntah dan merasa pusing. Ih, apa ini Abu Nawas? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya dengan panik. Abu Nawas pun tertawa kecil. Hahaha. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mual itu berasal dari ketakutan kamu sendiri, Tuan. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu pun terdiam, wajahnya memerah dan menahan malu. Aku salah, Abu Nawas. Seharusnya aku tidak menghujat Allah. Ampuni aku, Abu Nawas. Ucapnya sambil bertekuk lutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejahilan ini menjadi pelajaran bagimu Tuan, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah, ucap Abu Nawas. Dan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun merasa puas menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Ia pun memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Sementara pria sombong itu pun pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk dan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Pada suatu waktu, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun Ar-Rasyid untuk datang ke istana. Baginda Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas perihal kemampuannya dalam ilmu ceramah. Wahai Abu Nawas, mulai Jumat depan, kamu yang bertugas untuk berkhotbah Abu Nawas, titah Baginda Raja. Waduh, tapi saya kan penyair Paduka. Saya bukan. Kenapa Abu Nawas? Kamu mau menolak perintahku ya? Bukan begitu Paduka yang mulia. Tapi ada apa dengan khotib yang biasanya berkhotbah? Tapi aku mau mendengar khotbah darimu Abu Nawas. Memangnya tidak boleh ya? Tapi apalagi Abu Nawas? Pokoknya kamu harus berkhotbah dan saat berkhotbah,
Tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khotbah darimu, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka yang mulia. Saya akan melaksanakan titah Paduka yang mulia, ujar Abu Nawas. Namun Abu Nawas pun merasa lemas dengan perintah itu. Wah, gawat nih, kata Abu Nawas saat diantar prajurit keluar gerbang istana. Gawat gimana maksudmu, Abu Nawas? Bentak prajurit. Kamu mau menolak perintah Paduka yang mulia, Abu Nawas? Kamu mau dihukum gantung ya? Bukan begitu prajurit. Baiklah, Jumat depan saya akan berkhotbah. Keringat dingin pun membanjiri tubuh Abu Nawas. Ia sama sekali belum pernah berkhotbah. Sama sekali belum pernah berpidato di depan umum. Baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasihati orang dengan ayat-ayat suci. Ia kan seorang penyair, bukan pengkhotbah. Kalau membual di warung-warung, dia sih jagonya. Kalau mengarang cerita dan melantunkan syair, itu sudah biasa. Dan sekarang, mau tidak mau, Abu Nawas harus melaksanakan perintah Baginda Raja. Sebab kalau tidak, seperti yang diketahuinya, Baginda Raja pun tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat sholat Jumat pun tiba. Abu Nawas pun belum tahu apa yang akan dikhotbahkannya. Pikirannya masih blank. Dia datang saja ke masjid dengan pengawasan yang ketat dari prajurit-prajurit kerajaan. Kalau-kalau Abu Nawas hendak melarikan diri. Para jamaah yang telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang akan menjadi khotib Jumat itu memiliki pikiran yang beragam. Ada yang merasa kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman. Ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Salah seorang jamaah pun memberanikan diri menegur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, nanti akan bawakan tema apa saat berkhotbah? Belum tahu juga saya. Mau bawa temakan apa nantinya? Memangnya kamu bisa ya Abu Nawas? Sebenarnya aku merasa kasihan denganmu. Udahlah Abu Nawas, kabur aja ke negeri lain. Mumpung masih ada kesempatan. Daripada kena hukuman pancung nantinya. Abu Nawas pun makin tidak bisa berkonsentrasi. Udahlah kawan. Jangan nanya-nanya melulu. Bikin orang makin tak enak aja. Dan setelah takmir masjid memberikan pengumuman, saatnya Abu Nawas pun maju. Abu Nawas pun naik ke mimbar dengan jantung seakan mau copot. Keringat pun membanjiri wajahnya, seolah setiap saat dia habis berwudu. Mata para jamaah pun menatap tajam ke arah Abu Nawas. Mereka memandang seakan telah tiba malaikat maut menunggu perintah untuk mencabut nyawanya. Para prajurit kerajaan menatap tajam mengawasi Abu Nawas. Kalau-kalau dia melarikan diri. Suasana Jumatan pun menjadi mencekam. Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pun menjawab dengan kompak dan penuh dengan konsentrasi. Tidak seperti Jumat sebelumnya, ternyata jamaah masjid pun membeludak.
Banyak juga jamaah yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah pun melober hingga ke gerbang istana. Karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khotbah yang akan dibawakan oleh Abu Nawas. Muadzin pun melantunkan azan. Dan di saat inilah Abu Nawas mendapatkan sebuah ide yang cemerlang tentang materi khotbahnya. Dan setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Nabi, Abu Nawas pun melanjutkan khotbahnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah pun kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas pun menggebrak mimbar. Kok tidak tahu? Jamaah pun tercengang, begitu pula dengan Baginda Raja. Prajurit kerajaan pun semakin bersiaga. Jadi untuk apa khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma saja dan sia-sia, tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar dan belajar. Agar pengetahuan kita bertambah luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra atau bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Dan Abu Nawas pun makin bersemangat di atas mimbarnya. Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh. Untuk apa pengetahuan? Dia membukakan cakrawala kepada para jamaah. Dan para jamaah pun mendengarkan dengan antusias. Baginda Raja pun sangat senang dengan kondisi ini. Bahkan sebenarnya ia pun sayang dengan Abu Nawas. Cuma terkadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya cara tersendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak ada yang tertidur saat Abu Nawas menyampaikan khotbahnya. Dan baru kali ini, para jamaah terlihat sangat antusias. Selepas sholat Jumat, Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, Jumat depan kamu lagi yang berkhotbah. Loh, kan sudah Paduka yang mulia. Hamba sudah menjalankan titah Paduka yang mulia sesuai dengan permintaan Paduka. Kilah Abu Nawas. Pokoknya harus Abu Nawas. Apa kamu mau digantung? Dan Abu Nawas pun tidak bisa mengelak dari perintah Baginda Raja. Dan ternyata Baginda Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian mengatur para jamaahnya. Kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat berkhotbah, maka para jamaah pun disuruh menjawab tahu. Abu Nawas pun naik ke mimbar lagi. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya pun penuh dengan senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Jamaah pun menjawab, tahu. Alhamdulillah. Bagus, inilah yang dinanti-nantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang diimpikan oleh baginda Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya. Kita berilmu pengetahuan juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan yang akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Dan baginda raja pun hanya bisa senyum-senyum sendiri. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia pun senang juga karena para jamaah tidak ada yang tertidur sama sekali. Baginda raja pun lalu memerintahkan Abu Nawas untuk berkhotbah lagi Jumat depan. Dan kali ini, ia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu, dan sebagian jamaah lagi menjawab tidak tahu. Dan baginda raja pun merasa bahwa ini adalah jebakan yang paling top sedunia. Abu Nawas pun tidak senang dengan kondisi ini. Ia yakin baginda raja pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Bahkan Abu Nawas sempat berpikir ia ingin melarikan diri dari negeri ini. Tapi pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan. Mata-mata pun disebar di seluruh penjuru. Abu Nawas pun tidak bisa berkutik. Dan tibalah hari Jumat yang ketiga. Abu Nawas pun menjadi khotib lagi dan ia pun menggunakan jurus yang sama. Pertanyaan yang serupa pun dilontarkan. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khotbahkan? Dan sebagian jamaah menjawab tahu. Dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Kalau begitu, para jamaah yang tahu silakan memberitahu pada jamaah yang tidak tahu. Abu Nawas pun menambahkan bahwa kita harus menjaga kerjasama sesama umat. Saling nasihat menasihati. Harus kompak bahu-membahu. Mengatasi kedunguan dan kejahilan. Saling tolong-menolong. Memberantas kejahilan. Yang sudah tahu harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Jangan sampai tenggelam dalam kegelapan. Dan Abu Nawas pun telah menyelesaikan tugasnya. Baginda raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang banyak akalnya. Dan ia pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas dianggap menjadi nabi palsu. Dikisahkan, baginda raja telah mengangkat penasihat istana yang baru. Namun dengan keberadaan penasihat ini, membuat Abu Nawas sulit sekali untuk menemui baginda raja. Penasihat istana yang baru itu memang tidak suka dengan Abu Nawas. Sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari baginda raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasihat istana yang baru tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasihat yang baru tersebut. Dan kini ia hendak meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali lagi. "Kenapa dia melakukan itu padamu, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Penasihat itu adalah tetanggaku, Abu Nawas. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia hendak membangun rumahnya lagi yang lebih megah, ia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Dan katanya ini semua ia lakukan demi kepentingan kerajaan." Kata tamu tersebut memberitahu kepada Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas pun terdiam. Ia merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara mengadukan hal ini kepada baginda raja.
Sedangkan saat ini untuk menemui Baginda Raja sangatlah sulit. Itu semua dikarenakan ulah daripada penasihat istana yang baru tersebut. Setelah lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan solusinya. "Sebaiknya kamu pulang dulu, Tuan. Aku akan ke istana untuk membantu permasalahanmu," kata Abu Nawas kepada tamunya itu. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan pintu gerbang istana, sang penasihat itu pun segera mencegah Abu Nawas agar tidak masuk ke istana. Akan tetapi, terlintas rasa penasaran, kenapa Abu Nawas berpakaian tidak seperti biasanya. "Hai Abu Nawas, mau apa kau ke istana dan kenapa kau berpenampilan seperti itu?" tanya penasihat istana. "Aku adalah orang yang suci, akan menemui Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Apa? Orang suci? Maksudmu sekarang kau menjadi seorang nabi ya?" tanya penasihat istana. "Sudahlah Tuan Penasihat, beritahu kepada rajamu bahwa orang suci akan menghadapnya," kata Abu Nawas. Dan tiba-tiba terlintas di benak penasihat istana itu akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku bolehkan masuk ke istana," kata penasihat istana itu. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasihat itu pun langsung melancarkan rencana jahatnya. "Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas sekarang telah mengaku sebagai seorang nabi, Paduka. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci," lapor penasihat itu kepada Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. "Apa benar begitu, wahai Abu Nawas?" "Kau jangan macam-macam Abu Nawas. Aku bisa saja menghukummu dengan hukuman mati Abu Nawas, karena kau berani mengaku-ngaku sebagai seorang nabi," bentak Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, "Yang pasti, aku adalah orang suci, Paduka," balas Abu Nawas dengan berlagak seperti seorang nabi. Akan tetapi, Baginda Raja menangkap ada maksud lain dari semua perilaku Abu Nawas ini. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengan Baginda Raja. Sementara itu, penasihat istana itu pun segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia pun berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi itu. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. "Jadi benarkah kau ini seorang nabi, Abu Nawas? Kalau kau Nabi Ibrahim, pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu," kata penasihat istana. Itu terlalu mudah. Dan lagian, orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. "Apakah kamu termasuk orang seperti itu?" tanya Abu Nawas. "Ya bukanlah Abu Nawas. Aku mengimani Allah sebagai Tuhanku," jawab penasihat istana. "Kalau begitu, janganlah berperilaku sepertinya," balas Abu Nawas. "Lalu kau siapa? Kau Nabi Musa ya? Coba lemparkan tongkatmu,"
Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah menjadi ular, kata penasihat istana. Nabi Musa melakukan itu kan kepada orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir juga? Tanya Abu Nawas. Ya tidaklah Abu Nawas. Aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasihat. Kalau begitu, jangan meminta kepadaku hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu ini Abu Nawas? Nabi Isa ya? Yang aku tahu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Bisakah kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasihat istana. Baiklah, aku akan buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi sekarang kamu mengaku sebagai Nabi Isa ya? Ayo buktikan kepada kami mukjizatmu itu Abu Nawas, perintah penasihat istana. Oh, tentu saja, aku akan buktikan. Pertama-tama, aku akan membunuhmu dengan tongkatku ini. Kalau kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkanmu kembali, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, penasihat istana itu pun merasa takut. Dan ia pun lari menjauh dari Abu Nawas. Abu Nawas pun segera berlari mengejar penasihat itu untuk dipukul dengan tongkatnya. Melihat itu, Baginda Raja pun berusaha mencegah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berhenti. Berhenti dulu Abu Nawas. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini Abu Nawas? Kenapa pula kau mengaku-ngaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku seorang nabi Paduka? Itu kan hanya anggapan penasihat istana saja. Aku mengaku sebagai orang suci Paduka. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena sebelum kemari tadi, aku berwudu terlebih dahulu Paduka. Jelas Abu Nawas. Lalu apa maksudmu melakukan hal ini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukankah beberapa minggu ini Paduka merasakan bahwa hamba tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasihat istana Paduka yang selalu mencegah hamba untuk menemui Paduka yang mulia. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya Paduka. Dia telah merampas rumah dan tanah tetangganya demi untuk membangun rumahnya agar lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja pun langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan oleh Abu Nawas benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun akhirnya memecat penasihat istana yang baru itu. Dan akhirnya, penasihat istana yang baru itu pun dijebloskan ke dalam penjara. 7 serikat ilmu hitam menantang Abu Nawas. Dikisahkan, di pinggir kota Baghdad, berdirilah perkumpulan 7 dukun ilmu hitam. Mereka terkenal menipu orang-orang dengan mengaku sakti, bisa menghilang, meramal masa depan, bahkan mengendalikan makhluk halus. Yang sebenarnya cuma suara efek manusia dari balik tirai. Suatu hari mereka marah besar karena bisnis santet dan ramalannya menurun drastis. Alasannya cuma satu, karena semua orang sudah cerdas setelah sering mendengar lelucon dan hikmah dari Abu Nawas. Akhirnya ketua mereka pun mengetuk meja dan berkata, kalau ingin kembalikan kejayaan kita harus mengalahkan Abu Nawas di depan orang banyak nih. Dan mereka pun sepakat. Cari Abu Nawas untuk duel ilmu besar-besaran.
Mereka pun menyebar pengumuman ke seluruh kota Baghdad. 7 dukun serikat ilmu hitam akan mengadu kekuatan gaib dengan Abu Nawas di lapangan kota. Yang kalah harus meninggalkan Baghdad. Rakyat pun heboh. Raja langsung memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, kalau kau takut, aku tidak memaksamu. Tapi seluruh kota berharap padamu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Takut? Hamba justru khawatir mereka yang takut Paduka. Tapi baiklah, hamba datang dengan syarat semua duel dilakukan sesuai aturan hamba." Baginda Raja pun menyetujuinya. Di hari pertandingan, lapangan kota penuh sesak oleh orang-orang. 7 dukun berdiri berbaris, menatap garang seperti grup band horor gagal audisi. Ketua dukun pun berkata, "Hai dengarkan orang-orang, kami punya 7 macam ilmu. Kalau Abu Nawas bisa selamat dari semuanya, kami akan menyerah." Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Oh silakan tuan, tapi aku juga punya 7 ilmu. Dan aturan duel, kalian duluan." Orang-orang pun bersorak dengan gemilang. Dukun pertama adalah ahli hipnotis. Ia pun maju ke depan dan menatap tajam Abu Nawas sambil mengayunkan bandul emasnya. "Hei Abu Nawas, dalam hitungan 3 kau akan tidur." Abu Nawas pun malah nyeletuk, "Hei Tuan Dukun, kalau mau bikin saya tidur cepat, jangan hipnotis aku dong. Bacakan ceramah panjang di waktu hujan deras. Dijamin aku akan tidur cepat, Tuan." Mendengar itu, penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan si dukun itu pun kehilangan fokus. Bandulnya malah mengenai kepalanya sendiri. Dan ia pun jatuh pingsan. Lalu dukun kedua pun maju ke depan. Katanya ahli menghilang. Ia pun masuk ke karung dan berteriak, "Hei Abu Nawas, dalam sekejap aku akan hilang." Karung itu pun bergetar dengan hebat. Orang-orang pun semakin tegang. Namun Abu Nawas pun tetap tenang. Lalu ia pun mengikat erat-erat karung tersebut dengan tali yang kuat. Dukun itu pun berteriak dari dalam karung, "Hei Abu Nawas, aku tidak bisa keluar nih. Tolong cepat buka ikatannya." Abu Nawas pun menyahutnya, "Kalau kamu memang bisa menghilang, hilanglah dari dalam karung itu." Dan dukun itu pun berteriak-teriak, "Abu Nawas, cepat buka karungnya. Aku tidak bisa keluar. Aku menyerah." Penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Giliran dukun ketiga. Katanya ia ahli ramalan. Ia pun maju ke depan dengan gaya yang meyakinkan. "Hei Abu Nawas, aku tahu masa depan. Sekarang tanyakan apa saja." Abu Nawas pun langsung menyahutnya, "Hai dukun, apa tadi saya makan atau sarapan?" Dukun itu pun terdiam sesaat, lalu berkata, "Abu Nawas, kau tambah kejam nih. Kalau kau tahu masa depan, masa masa lalu tidak tahu, Tuan?" Lalu dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keempat. Katanya ahli mengendalikan roh. Ia pun maju ke depan sambil berteriak dengan seram, "Hei Abu Nawas, aku panggil roh penguasa kegelapan untuk mengguncangkan kota ini." Mendengar itu, Abu Nawas pun perlahan mengambil tutup telinga dari sakunya dan membagikannya kepada orang-orang.
Dan orang-orang pun langsung memakai tutup telinga itu rame-rame. Melihat itu dukun pun bingung. Hei, dalam aturan ilmu hitam, kalian harus mendengarkan mantraku. Jangan tutup telinga kalian. Abu Nawas pun menjawab, kalau memang benar kau memanggil roh, roh tidak butuh speaker atau korban tidak perlu kuping. Mendengar itu, semua orang pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan dukun keempat itu pun akhirnya juga menyerah. Kini giliran dukun kelima. Katanya ahli mematahkan besi dengan ilmunya. Ia pun menyiapkan batang besi, kemudian memukulkan ke tubuhnya. Gerak. Dan memang benar-benar besi itu pun patah. Penonton seakan percaya dengan atraksi dukun tersebut. Namun Abu Nawas tidak percaya. Lalu ia pun memberikan besi yang sama dan memberikan kepada dukun tersebut. Hai tuan, kalau memang hebat, coba patahkan besi ini. Lalu dukun itu pun mencoba mematahkan besi yang diberikan oleh Abu Nawas. Namun berkali-kali mencoba, wajahnya memerah, urat lehernya pun keluar. Namun besinya tidak bengkok sedikit pun. Lalu Abu Nawas pun berkata, Tuan, perbedaan besi asli dan besi mainan itu halus, tapi akal bisa membedakannya, Tuan. Dan merasa malu, akhirnya dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keenam, katanya ahli kutukan. Setiap orang yang menghina aku akan mendapatkan sial 7 hari. Abu Nawas pun pura-pura ketakutan, lalu ia pun bertanya, kalau begitu, setiap orang yang memuji Anda dapat keberuntungan ya Tuan. Benar sekali Abu Nawas, kata dukun itu dengan sombongnya. Lalu Abu Nawas pun berteriak kepada seluruh orang. Hai semua orang, puji dia sekarang. Dan orang-orang pun serempak memujinya. Tampan, sakti, baik hati, wangi. Dan mendengar itu, sang dukun pun ketakutan. Hentikan semua itu. Kalian membuatku berhutang memberi keberuntungan ke seluruh kota. Dan dukun keenam pun akhirnya menyerah juga. Kini giliran dukun ketujuh yang merupakan ketua dari serikat ilmu hitam itu. Lalu ia pun maju ke depan dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. Hai Abu Nawas, semua orang bisa kau kelabui, tapi aku tidak. Ilmuku berupa ketakutan. Aku akan membuatmu takut sampai menyerah kepadaku, Abu Nawas. Lalu lampu pun dipadamkan, kembang api pun diletuskan. Asap di mana-mana. Orang-orang pun mulai tegang. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangkat suaranya. Kalau kau menyebarkan ketakutan untuk menang, aku akan menyebarkan keberanian untuk mengalahkanmu, Tuan. Lalu Abu Nawas pun berkata kepada orang-orang, siapa yang takut, angkat tangannya. Dan tidak ada yang angkat tangan. Seluruh orang pun berdiri dengan gagah. Ketua dukun itu pun terbelalak. Ia sadar bahwa ilmu takutnya tidak bisa menakuti orang-orang. Lalu ia pun menyerah kepada Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kau memang hebat Abu Nawas, ujar dukun tersebut. Lalu Abu Nawas pun berkata, hai Tuan, kalau kau ingin dihormati, bukan dengan cara menakut-nakuti orang, tapi dengan menolong orang, Tuan, ujar Abu Nawas. Seketika orang-orang pun bersorak dengan girang, mengakui kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas
membongkar pria yang mengaku Tuhan. Pada suatu hari di kota Baghdad, muncul seorang pria aneh yang membuat geger pasar dan istana. Dengan jubah hitam panjang dan suara yang lantang, pria itu pun berdiri di tengah keramaian sambil berteriak, "Wahai manusia, akulah Tuhan kalian. Akulah yang memberi hidup dan mati." Mendengar itu, sebagian orang pun tertawa, sebagian lagi marah, namun ada juga yang bingung dan takut. Kabar itu pun cepat sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid, dan Baginda Raja pun murka. "Berani sekali orang ini mengaku Tuhan di negeriku," seru Baginda Raja. Dan pria itu pun segera ditangkap dan dibawa ke istana raja. Namun anehnya, pria itu tidak tampak takut sama sekali. Ia justru tersenyum dengan tenang, seolah-olah benar-benar yakin dengan pengakuannya. Baginda Raja pun berkata dengan tegas, "Jika engkau benar Tuhan, buktikanlah." Pria itu pun menjawab dengan santai, "Tentu aku Tuhan. Aku bisa menghidupkan dan mematikan siapa saja." Para ulama istana pun berdebat panjang dengan pria tersebut. Namun pria itu pun selalu menjawab dengan licik dan berputar-putar, hingga membuat Baginda Raja pun merasa pusing. Dan akhirnya ia pun berkata, "Wahai pengawal, panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang dengan wajah santai seperti biasa. Ia menatap pria itu dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum kecil. "Ampun Paduka yang mulia, ada apakah gerangan hamba dipanggil ke istana?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjawab, "Wahai Abu Nawas, orang ini mengaku sebagai Tuhan. Jika ia berdusta, bongkarlah kedoknya. Jika benar, aku pun tak tahu harus bagaimana Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk pelan. Lalu ia pun mendekati pria itu dan bertanya dengan sopan, "Wahai Tuan yang mengaku Tuhan, apa benar engkau maha kuasa?" "Tentu saja," jawab pria itu dengan sombongnya. Abu Nawas pun tersenyum semakin lebar. "Kalau begitu, izinkan aku mengajukan satu permintaan kecil." "Apa itu?" tanya pria sombong tersebut. Abu Nawas pun berkata, "Di penjara istana dulu ada seorang tahanan yang mengaku nabi, namun sudah mati. Tolong hidupkan dia kembali, karena besok aku ingin bertanya padanya." Pria sombong itu pun terdiam sesaat. Aku Tuhan, tapi untuk hari ini aku sedang tidak ingin menghidupkan siapapun." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah Tuan, kalau begitu, izinkan aku mengajukan permintaan kedua." "Apalagi itu Abu Nawas?" tanya pria itu mulai gelisah. Lalu Abu Nawas pun berkata dengan santai, "Kalau engkau memang benar-benar Tuhan, tentu engkau tahu isi hatiku sekarang. Coba sebutkan." Mendengar itu, pria sombong itu pun langsung berkeringat. "Isi hatimu? Penuh iman." Mendengar itu, seluruh istana pun tertawa kecil. Lalu Abu Nawas pun melanjutkan, "Baiklah Tuan, kalau itu sulit, sekarang aku akan memerintahkan Al-Guju untuk memenggal kepalamu.
Mendengar itu, pria sombong itu pun langsung terkejut. Apa Abu Nawas? Kenapa aku harus dipenggal? Abu Nawas pun langsung menjawab, karena jika engkau Tuhan, tentu engkau bisa menghidupkan dirimu kembali. Dan jika tidak, berarti engkau adalah pembohong. Pria itu pun langsung gemetar. Ia pun jatuh berlutut dan berteriak, Ampun, ampun Abu Nawas. Aku ini bohong. Aku hanya ingin terkenal dan dihormati. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Wahai Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Abu Nawas pun menunduk hormat. Lalu ia pun berkata, Wahai Paduka yang mulia, sesungguhnya Tuhan sejati tidak perlu mengaku. Manusia yang mengaku Tuhan biasanya lupa bahwa dirinya takut mati. Seluruh istana pun terdiam, lalu mengangguk setuju. Dan pria sombong itu pun langsung dimasukkan ke dalam penjara. Hikmah di balik kisah ini adalah kebohongan besar bisa runtuh oleh pertanyaan sederhana. Kesombongan membuat akal tertutup. Dan kecerdasan lebih kuat daripada amarah. Kisah Abu Nawas antara sahabat dan keyakinan. Abu Nawas, kata Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Daulat Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Aku akan berterus terang kepadamu bahwa kali ini engkau aku panggil bukan untuk kupermainkan atau aku perangkap. Tetapi aku benar-benar memerlukan bantuanmu Abu Nawas, kata Baginda Raja. Apakah gerangan yang bisa hamba lakukan untuk Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Ketahuilah Abu Nawas, bahwa beberapa hari yang lalu aku mendapat kunjungan dari negeri sahabat. Kebetulan rajanya beragama Yahudi. Raja itu adalah sahabat karibku hingga begitu berjumpa denganku, dia langsung mengucapkan salam secara Islam. Aku tidak menduga sama sekali. Tanpa pikir panjang, aku membalas salamnya sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu kalau mendapat salam dari orang yang tidak beragama Islam, hendaklah dijawab dengan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Dan tentu saja dia merasa tersinggung. Dia menanyakan mengapa aku tega membalas salamnya yang penuh dengan doa keselamatan dengan jawaban yang mengandung kecelakaan. Saat itu sungguh aku tak bisa berkata apa-apa selain diam. Dan pertemananku dengan dia selanjutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aku berusaha menjelaskan bahwa aku hanya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Akan tetapi dia tidak bisa menerima penjelasanku. Aku merasa bahwa pandangannya terhadap Islam tidak semakin baik, tetapi malah sebaliknya. Namun bila engkau mempunyai alasan lain yang bisa aku terima, kita akan tetap bersahabat. Begitu kata sahabat karibku itu. Kalau hanya itu persoalannya, mungkin hamba bisa memberikan alasan yang dikehendaki Raja Sahabat Paduka itu yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Mendengar kesanggupan Abu Nawas, Baginda Raja pun amat riang dan ia pun berulang-ulang menepuk pundak Abu Nawas. Wajah Baginda Raja yang semula gundah gulana, seketika itu juga berubah menjadi cerah. Cepat katakan wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu, kata Baginda Raja tak sabar. Baginda yang mulia,
Memang sepantasnya lah kalau Raja Yahudi itu menghaturkan ucapan salam keselamatan dan kesejahteraan kepada Baginda. Karena ajaran Islam memang menuju keselamatan dari siksa api neraka dan kesejahteraan menuju surga. Bukankah Islam mengajarkan tauhid yang berarti tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga termasuk tidak menganggap Allah mempunyai anak? Nah, ajaran tauhid ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain, termasuk agama yang dianut Raja Yahudi sahabat Paduka itu. Ajaran agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Maha suci Allah dengan anggapan itu dan tidak pantas Allah mempunyai anak. Sedangkan orang Islam membalas salam dengan ucapan wassalamu alaikum atau kecelakaan bagi kamu. Bukan berarti mendoakan agar kamu celaka. Akan tetapi, semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya, bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Dan seketika itu juga kegundahan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun sirna. Dan kali ini saking gembiranya, Baginda Raja pun menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukainya. Namun Abu Nawas tidak memilih apa-apa karena ia berkeyakinan bahwa tidak selayaknya ia menerima upah dari ilmu agama yang ia sampaikan. Kehebatan Abu Nawas menangkap matahari hingga mendapatkan hadiah emas batangan dari Baginda Raja. Dikisahkan, saat itu cuaca sangat panas karena teriknya matahari. Para penduduk Baghdad merasa panasnya matahari saat itu melebihi dari teriknya matahari sebelumnya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah suhu panas yang sedang tinggi tersebut. Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini saya banyak pengaduan dari rakyatku Abu Nawas. Mereka mengeluhkan dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal inilah yang membuat mereka tak kuat berlama-lama bekerja di ladang Abu Nawas, tutur Baginda Raja. Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Aku ada ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas mengerjakan itu adalah kamu Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas pun tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain, Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka berlibur berladang, mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya adalah matahari harus ditangkap Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Mana mungkin matahari bisa ditangkap? Dan itu adalah pekerjaan yang mustahil, ujar Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas, sekarang kamu pulanglah. Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman. Dan jika kamu dapat melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah emas batangan dariku Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun terus memikirkan cara agar dirinya dapat lepas dari hukuman Baginda Raja. Ia pun terus berpikir hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu.
Kalau tidak aku nanti malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Dan dari situlah akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cemerlang untuk menjalankan perintah Baginda Raja. Dan keesokan harinya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap untuk menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap, Paduka yang mulia. Tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas? Katakan saja, nanti prajurit akan menyiapkannya, jawab Baginda Raja. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, Paduka, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas pun mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Wahai menteri, kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember yang berisi air tersebut. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember tersebut. Kemudian menteri itu pun menghadap Baginda Raja untuk melaporkan kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Abu Nawas. Sang raja pun tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah menteri, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan membawakan kepadaku, kata Baginda Raja kepada menterinya. Abu Nawas pun lalu menghampiri Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan membawa kantong berisi air tersebut. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku tangkap dan sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Coba kamu lihat keluar, Abu Nawas. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, ucap Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, Abu Nawas. Apa maksudmu? Matahari di dunia ini hanya ada satu, sahut Baginda Raja. Paduka yang mulia, memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memastikan isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut dan ternyata isinya hanya air. Abu Nawas, mana mataharinya? Kamu jangan mengada-ada dan mengerjai saya, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, Paduka, jawab Abu Nawas untuk beralasan. Maksudmu bagaimana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, Paduka, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantong yang berisi air tersebut. Nah, saya buka kantongnya, Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkannya kepada Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala.
dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya, ia pun memberikan hadiah emas batangan kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama Baginda Raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, Baginda Raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering. Sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi. Hujan turun lebih deras dari hari pertama, tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. Jawaban cerdas Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menerima tamu dari berbagai negeri. Di antaranya adalah seorang pendeta yang sangat terkenal, pandai berdebat, namun ia sangat sombong dan sering meragukan hal-hal yang gaib. Di hadapan para ulama dan pejabat istana, pendeta itu pun berkata dengan lantang, "Kalian semua berbicara tentang Tuhan, tapi aku belum pernah melihatnya. Jika Tuhan memang benar-benar ada, di mana Dia sekarang?" Suasana istana pun mendadak menjadi sunyi. Sebagian orang tersinggung.
Sebagian lagi bingung harus menjawab apa. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun menoleh ke satu orang yang tampak tenang. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja, "jawablah pertanyaan pendeta itu dengan cara yang bisa dipahami semua orang." Abu Nawas pun tersenyum kecil. "Dengan senang hati Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mendekati pendeta itu dan bertanya dengan pelan, "Wahai Tuan Pendeta, apakah engkau memiliki akal?" Pendeta itu pun tertawa kecil. "Hahaha, ya tentu aku punya akal, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk lalu berkata, "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku bentuk akalmu, Tuan." Pendeta itu pun terdiam. "Akal tidak bisa dilihat, Abu Nawas, tapi keberadaannya terasa dari pikiranku." Abu Nawas pun tersenyum lebar. "Jika akal yang mengatur pikiranmu saja tidak terlihat, mengapa engkau menuntut Tuhan harus dilihat oleh mata, Tuan? Banyak hal paling nyata dalam hidup ini justru tak pernah terlihat. Cinta, niat, rasa sakit, dan keikhlasan." Mendengar itu, pendeta pun terdiam. Lalu Abu Nawas pun melanjutkan, "Wahai Tuan Pendeta, kau lihat taman istana itu kan? Apakah taman istana itu punya tukang kebun?" "Ya tentu punya, Abu Nawas," jawab pendeta itu. "Nah, apakah engkau melihat tukang kebun itu sekarang?" "Ya tidaklah, Abu Nawas." "Nah, engkau sekarang yakin kalau taman istana itu ada tukang kebunnya karena engkau melihat bahwa taman itu tertata dengan rapi. Begitu juga dengan alam semesta ini lebih rapi dari taman istana. Jika taman saja butuh pengatur, mengapa alam tidak?" Pendeta itu pun mulai gelisah. "Tapi aku ingin bukti yang nyata, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk lalu berkata, "Baiklah Tuan Pendeta, sekarang pejamkan matamu." Pendeta itu pun menurut lalu memejamkan matanya. "Sekarang, apakah matahari masih ada, Tuan?" Pendeta itu pun menjawabnya, "Ya masih ada, Abu Nawas." "Nah, padahal engkau tidak melihatnya kan? Berarti keberadaan sesuatu tidak bergantung pada penglihatanmu, Tuan. Jika Tuhan bisa dilihat mata, berarti dia terbatas, Tuan. Padahal Tuhan adalah yang maha besar, bukan objek pandangan, melainkan sumber dari segala yang memandang, Tuan," ujar Abu Nawas. Istana pun kembali sunyi. Kali ini bukan karena bingung, melainkan tersentuh oleh jawaban Abu Nawas. Pendeta itu pun menundukkan kepalanya dan berkata dengan lirih, "Abu Nawas, ternyata selama ini aku salah. Aku mencari Tuhan dengan mata, padahal seharusnya dengan akal dan hati." Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Ketahuilah Tuan, bahwa Tuhan tidak pernah bersembunyi. Yang sering tertutup hanyalah hati manusia. Tidak semua yang nyata harus terlihat oleh mata. Akal dan hati adalah jalan mengenal Tuhan. Kesombongan sering menutup kebenaran," ujar Abu Nawas. Kisah Abu Nawas memenangkan sayembara menghatamkan Al-Quran. Kisah Abu Nawas ini bermula ketika suatu hari Baginda Raja sedang merayakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi kota Baghdad.
Pesta tersebut dirayakan bersama-sama oleh orang kaya ataupun rakyat biasa. Para pejabat istana pun membaur menjadi satu, tanpa melihat status sosial mereka masing-masing. Gegap gempita pesta pun dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mereka makan dan duduk di tempat yang sama tanpa pandang bulu. Di tengah-tengah ramainya acara, Baginda Raja pun berkata di hadapan orang-orang, "Wahai saudara-saudaraku, di hari yang membahagiakan ini, aku ingin menambah semangat acara kita bersama dengan mengadakan sayembara," ujar Baginda Raja. "Sayembara apa itu, Paduka?" tanya salah seorang warga. Sayembara itu berbentuk mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Siapa yang cepat menghatamkan Al-Quran sesuai peraturan, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sayembara ini boleh diikuti oleh berbagai kalangan. Terang Baginda Raja. Ba'da sholat Isya akan dimulai acaranya. Malam pun tiba. Para warga pun sangat antusias untuk mengikuti sayembara tersebut. Selepas sholat Isya, semua pun berkumpul di halaman istana dan langsung membaca surat Al-Baqarah sebagai pintu gerbang untuk menghatamkan Al-Quran. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Abu Nawas. Ia pun sempat bertanya kepada Baginda Raja terkait sayembara tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun langsung ikut bergabung bersama warga lainnya di halaman istana untuk mengikuti sayembara tersebut. Akan tetapi, yang dilakukan oleh Abu Nawas bukanlah membaca Al-Quran. Dia malah mengambil makanan. Baginda Raja pun menegurnya. "Hai Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tidak bergegas membaca Al-Quran? Kau jadi ikut sayembara atau tidak, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ya tentu saja hamba ikut, Paduka," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Setelah dirasa istirahatnya cukup, Abu Nawas pun bergegas mengambil air wudhu. Dan ia pun membaca Al-Quran. Namun tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun berteriak dengan suara yang lantang. "Wahai Paduka yang mulia, hamba sudah menghatamkan Al-Quran, Paduka. Jadi hambalah pemenangnya," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, para peserta lain pun terkejut dan mereka pun tidak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin, Paduka yang mulia. Abu Nawas pasti berbohong. Kami saja yang membaca sejak habis sholat Isya. Baru sampai bab 10. Masa Abu Nawas yang baru datang langsung menghatamkan Al-Quran?" Protes dari salah seorang peserta dan langsung diiyakan oleh peserta yang lainnya. "Hai Abu Nawas, bagaimana kau bisa menyelesaikan bacaan Al-Quran tersebut dengan waktu yang singkat?" "Mereka tidak percaya dan termasuk aku juga, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Saya cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Paduka," terang Abu Nawas. "Loh, kenapa kok bisa begitu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini, Paduka yang mulia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama saja membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan saya sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Paduka. Jadi saya sudah menghatamkan Al-Quran, Paduka," terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, seluruh peserta pun hanya terdiam. Sedangkan Baginda Raja pun takjub akan pemikiran Abu Nawas yang cerdas. Sehingga sayembara itu pun dimenangkan oleh Abu Nawas.